Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab 2, klasifikasi benda. Banyak benda yang ada di sekitar kita. Beberapa di antaranya merupakan makhluk hidup, dan yang lainnya merupakan benda mati. Manusia, kucing, dan tumbuhan merupakan contoh makhluk hidup, sedangkan batu, meja, dan udara merupakan contoh benda mati. Coba kalian perhatikan ketiga benda berikut ini. Secara mudah, kalian pasti bisa membedakan ketiganya, apakah benda hidup atau benda mati. Kucing dan tumbuhan merupakan benda hidup, sedangkan meja merupakan benda mati. Lalu kira-kira apa perbedaan yang dapat kalian temui? Bagaimanakah cara membedakan antara makhluk hidup dan benda mati? Berikut penjelasannya. Benda hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki organisasi di tingkat sel. Yang kedua, membutuhkan makanan, bernafas atau respirasi. Yang keempat, mengalami pertumbuhan secara permanen. Kelima, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Yang keenam, berkembang biak atau bereproduksi. Yang ketujuh, bergerak. Dan yang kedelapan yaitu merespons adanya rangsangan atau iritabilitas. Sedangkan benda mati atau abiotik tidak memiliki semua itu. Sekarang coba kita perhatikan dua benda yang ada di samping kanan. Ada balita dan ada robot. Keduanya sama-sama dapat bergerak. Namun, secara mudah kita bisa mengklasifikasinya bahwa balita merupakan benda hidup, sedangkan robot merupakan benda mati. Bagaimana bisa begitu? Nah, inilah perbedaannya. Jika balita memerlukan makan dan mampu mengeluarkan zat sisa atau berekskresi, balita juga perlu bernafas dan mampu berkembang biak, sedangkan robot tidak bisa keduanya. Kemudian balita dapat tumbuh berkembang dan dapat bereaksi ketika terdapat rangsangan atau beriritabilitas. Robot mampu bergerak, namun tidak mengalami semua itu. Tidak mengalami siklus hidup, tidak bisa mengeluarkan zat sisa, tidak mampu berkembang biak, dan tidak mampu menanggapi rangsangan. Sehingga robot merupakan benda mati, sedangkan balita merupakan benda hidup. Sekarang coba kita perhatikan beberapa benda yang berada di tabel berikut ini. Ada tas, ban, bola, pesawat, tumbuhan, orangutan, dan burung. Tas dan ban tidak memiliki ciri-ciri benda hidup, sehingga dapat kita ketahui bahwa tas dan ban merupakan benda mati. Sedangkan bola dan pesawat bukan merupakan benda hidup, namun dapat bergerak ketika diberikan suatu gaya. Kemudian, tumbuhan, orangutan, dan burung memiliki semua ciri-ciri benda hidup, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tumbuhan, orangutan, dan burung merupakan benda hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu memiliki organisasi tingkat sel. Seluruh makhluk hidup tersusun dari kumpulan sel. Sel sendiri merupakan unit terkecil kehidupan. Beberapa makhluk hidup hanya terdiri atas satu sel saja. Contohnya yaitu amoeba, cyanobacter, bakteri, fitoplankton, zooplankton, dan lain sebagainya. Makhluk dengan satu sel dinamakan uniseluler. Sedangkan sebagian besar makhluk yang ada di bumi merupakan makhluk yang tersusun dari jutaan sel yang disebut dengan multiseluler. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel berperan penting dalam proses-proses kehidupan, seperti mencerna makanan, melakukan respirasi, melakukan proses ekskresi, dan proses-proses metabolisme lainnya. Oleh karena peranannya yang mendukung adanya kehidupan pada suatu organisme, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa benda harus memiliki sel untuk dikatakan hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu membutuhkan makanan. Makanan sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Seperti yang diketahui bahwa makanan menyuplai energi bagi kita, sehingga kita dapat beraktivitas setiap hari. Makanan juga berperan dalam pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan bagian-bagian tubuh yang rusak. Hewan dan manusia mengonsumsi makanan dalam bentuk yang sudah jadi dan siap makan seperti susu, roti, daging, telur, dan lain sebagainya.
Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Jika tumbuhan membutuhkan makanan, bagaimana cara tumbuhan mendapatkannya? Padahal tumbuhan tidak memiliki tangan dan mulut seperti hewan dan manusia. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan disebut proses fotosintesis. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut dengan organisme autotrof. Berbeda dengan tumbuhan, hewan dan manusia mengonsumsi makanannya dari tumbuhan maupun dari hewan lain. Oleh karena itu, hewan dan manusia disebut dengan organisme heterotrof. Untuk membuat makanannya, tumbuhan hijau membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Tumbuhan mengambil air dari dalam tanah. Proses penyerapan air tersebut dibantu oleh akar. Jadi, akar tidak hanya berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan, tetapi juga membantu proses penyerapan air dari dalam tanah. Tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida untuk membuat makanannya. Karbon dioksida diserap dari udara atau atmosfer oleh daun melalui pori-pori yang berukuran sangat kecil pada permukaan daun yang disebut dengan stomata. Air, karbon dioksida, serta cahaya matahari kemudian diproses secara alamiah dalam tubuh tumbuhan dan kemudian menghasilkan glukosa dan oksigen sebagai energi. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bernafas atau respirasi. Selain makan, makhluk hidup tentunya juga perlu untuk bernafas. Bernafas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen menjadi materi yang sangat penting untuk kita untuk mendukung proses metabolisme tubuh dan mendukung kinerja sel dalam tubuh. Proses menghirup oksigen disebut dengan istilah inspirasi, sedangkan mengembuskan karbon dioksida disebut dengan istilah ekspirasi. Manusia bernafas dengan paru-paru. Beberapa hewan memiliki macam-macam alat pernafasan. Kalian bisa membaca beberapa alat pernafasan macam-macam makhluk hidup yang ada di tabel sebelah kanan. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu bertumbuh dan mengalami siklus hidup. Pertumbuhan memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat dikembalikan lagi. Pertumbuhan dialami oleh semua makhluk hidup secara permanen. Seluruh makhluk hidup awalnya berasal dari satu sel dan kemudian tumbuh menjadi organisme dewasa yang memiliki jutaan sel. Pertumbuhan pada makhluk hidup terjadi karena bertambahnya isi sel yang disebut dengan protoplasma. Pertambahan isi sel ini bersifat internal. Coba kita lihat gambar pertumbuhan pada manusia pada samping kanan berikut. Manusia mengalami siklus hidup sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengalami masa kandung di dalam rahim selama 9 bulan. Kemudian lahir menjadi bayi, lanjut tumbuh menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi orang tua. Sedikit berbeda dengan siklus hidup manusia, siklus hidup pada hewan memiliki aneka macam. Kita ambil contoh yang sederhana, yaitu siklus hidup pada hewan ayam. Pada awal mulanya, ayam berupa telur. Kemudian, melalui masa elang selama kurang lebih 23 hari, telur tersebut akan menetas, kemudian tumbuh menjadi anak ayam. Anak ayam kemudian terus tumbuh sehingga menjadi indukan ayam yang siap bereproduksi dan menghasilkan telur kembali. Berbeda dengan ayam, kupu-kupu mengalami siklus hidup yang istimewa, yaitu mengalami metamorfosis sempurna. Awal mulanya, kupu-kupu berupa telur, kemudian menetas menjadi larva atau ulat. Beberapa hari kemudian, ulat tersebut akan berubah menjadi kepompong dan beberapa bulan kembali kepompong tersebut akan pecah dan menjadi seekor kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa akan siap bereproduksi dan menghasilkan telur kembali. Sangat berbeda dengan pertumbuhan tumbuhan atau tanaman. Awal mulanya, tanaman berupa biji. Kemudian biji akan tumbuh menjadi kecambah
dan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang siap bertunas, berbuah, atau juga menghasilkan biji lagi. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu mengeluarkan zat sisa atau berekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Jika zat sisa tersebut tidak dikeluarkan, maka akan membahayakan kesehatan tubuh. Pada hewan dan manusia, zat sisa biasanya dikeluarkan dalam bentuk tinja, urin, keringat, dan karbon dioksida. Tinja merupakan zat sisa dari pencernaan, sedangkan urin dan keringat merupakan zat sisa dari proses ekskresi. Sedangkan karbon dioksida merupakan hasil zat sisa dari pernafasan. Pada tumbuhan, zat sisa bisa berupa karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan melalui stomata. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu berkembang biak dan bereproduksi. Semua makhluk hidup memiliki naluri alamiah untuk selalu memperbanyak keturunannya. Berkembang biak atau bereproduksi yang dialami oleh manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki siklus yang beraneka ragam. Contoh, manusia mengalami reproduksi dengan cara melahirkan dengan masa kandungan kurang lebih 9 bulan. Untuk ayam, mengalami proses reproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Masa ram telur kurang lebih 23 hari. Kemudian ada kucing. Kucing memiliki proses reproduksi dengan cara beranak atau ovipar. Masa kandung kucing kurang lebih 9 minggu. Sedangkan untuk paus merupakan salah satu hewan dengan cara reproduksi yang unik yaitu ovovivipar. Ovovivipar merupakan cara reproduksi beranak dan bertelur. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara ovovivipar menghasilkan telur atau embrionya di dalam rahim. Embrio tersebut atau telur tersebut kemudian akan berkembang di dalam tubuh induknya. Dan pada akhirnya, telur tersebut akan menetas di dalam rahim induknya. Setelah menetas, individu baru tersebut kemudian akan keluar dengan proses beranak. Paus memiliki masa reproduksi yang sangat lama, yaitu kurang lebih 18 bulan. Kemudian ada contoh lagi yaitu amoeba. Amoeba merupakan organisme mikroskopik. Mereka melakukan reproduksi dengan cara membelah dirinya. Hampir sama dengan bintang laut. Bintang laut yang merupakan multiseluler melakukan proses berkembang biak dengan cara mematahkan salah satu ruasnya. Kemudian patahan ruasnya tersebut akan berubah menjadi bintang laut atau individu lainnya. Berbeda dengan manusia dan hewan, reproduksi pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Reproduksi secara generatif atau kawin. Reproduksi ini membutuhkan proses penyerbukan, yaitu berjumpanya benang sari atau gamet jantan dengan kepala putik atau gamet betina. Proses ini biasanya dialami oleh tumbuhan yang berbiji. Contohnya yaitu pohon ara, pohon mangga, pohon kurma, dan lain-lain. Yang kedua yaitu reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin. Reproduksi ini tidak melalui proses penyerbukan. Tumbuhan akan memperbanyak dirinya sendiri dengan cara bertunas, memperbesar diameter batang, menambah jumlah ranting, daun, batang, maupun akar. Contoh tumbuh-tumbuhan yang mengalami reproduksi vegetatif yaitu pohon pisang, stroberi, umbi-umbian, lidah buaya, aglonema, dan lain-lain. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia pun mampu merekayasa proses pembuahan vegetatif, yaitu dinamai dengan proses pembuahan vegetatif buatan. Beberapa contoh pembuahan vegetatif buatan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, mencangkok, yang kedua, mengokulasi atau dengan cara menempel, ketiga, menyambung, keempat, menyetek, kelima, merunduk, dan yang terakhir yaitu kultur jaringan. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu bergerak dan menanggapi rangsangan.
Secara ilmiah, bergerak sendiri merupakan salah satu dari bentuk rangsangan. Manusia dan hewan memiliki alat gerak aktif, yaitu otot, dan gerak pasif, yaitu tulang. Tanpa otot, tulang tidak bisa digerakkan. Beberapa hewan yang tidak memiliki tulang atau hewan invertebrata biasanya bergerak dengan memanfaatkan alat gerak aktifnya, yaitu otot. Contoh hewan invertebrata yaitu moluska, ubur-ubur, gurita, dan lain-lain. Sedangkan untuk hewan yang bertulang atau hewan vertebrata umumnya memiliki alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Jadi, mereka memiliki tulang dan memiliki otot. Contohnya yaitu burung. Burung memiliki sayap sebagai alat geraknya. Kemudian, hewan-hewan yang berada di daratan kebanyakan memiliki kaki untuk melakukan gerakan. Sedangkan untuk hewan yang hidup di air seperti ikan, memiliki sirip untuk berpindah tempat atau bergerak. Berbeda dengan hewan dan manusia yang memiliki otot, tumbuhan tidak memiliki alat gerak aktif, maka tumbuhan hanya menunjukkan gerak pasif yang sering didapatkan melalui rangsangan, entah itu dari luar maupun dari dalam. Berdasarkan datangnya rangsangan, gerakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan. Gerak endonom disebut juga dengan gerak otonom atau gerak spontan. Contohnya yaitu pertumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun karena akibat pengaruh dari pertumbuhannya sendiri. Selanjutnya gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya yaitu bunga pada pohon pinus yang semakin tua akan semakin mekar karena bagian buah dalam ujung-ujungnya berkurang kadar airnya. Kemudian membukanya kotak-kotak sporangium tumbuhan paku-pakuan dan pecahnya buah polong-polongan yang kering. Yang terakhir yaitu gerak esionom. Gerak esionom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh atau faktor eksternal. Adapun gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Inilah beberapa daftar dari gerak esionom. Gerak esionom yang terbagi menjadi 3 yaitu tropisme, taksis, dan nasti masih dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut. Kalian akan mempelajari gerak-gerak berikut ini pada kelas 8 nantinya. B. Klasifikasi makhluk hidup. Ketika kalian pergi ke pasar swalayan, pasti kalian akan melihat tatanan sayur dan buah yang sangat rapi seperti gambar di samping. Penataan timun, tomat, wortel, dan sebagainya menjadi satu tempat akan mempermudah pembeli untuk membelinya. Sama seperti pelajaran makhluk hidup. Makhluk hidup perlu dikelompokkan dalam satu kelompok besar agar kemudian manusia mampu mempelajarinya lebih mudah lagi. Seperti pengelompokan kupu-kupu maupun mengelompokkan mawar. Proses pengelompokan organisme yang ada berdasarkan perbedaan dan persamaannya. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Yang ketiga, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Yang kelima, mengetahui hubungan kekerabatan atas makhluk hidup. Manfaat dari klasifikasi makhluk hidup sendiri adalah 1. Mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Yang ketiga, membantu proses pengkajian menjadi lebih mudah. Berikut contoh sederhana dalam mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup. Kalian pun bisa mengelompokkan hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian dengan menyamakan ciri-ciri sebagai berikut. Sistem pengklasifikasian makhluk hidup. Pada zaman dahulu, ketika alat-alat bantu pengamatan belum berkembang, para ilmuwan biologi hanya mengenal 2 golongan besar makhluk hidup, yaitu golongan hewan dan golongan tumbuhan. Pada tahun 1969, Robert H. Whittaker
mengenalkan penggolongan makhluk hidup ke dalam 5 golongan besar yang disebut dengan kingdom, yang meliputi Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Menurut Whittaker, makhluk hidup dibagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan ada tidaknya membran inti sel. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok besar, yaitu prokariota dan eukariota. Prokariota merupakan kelompok hewan tumbuhan yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariota sudah memiliki membran inti sel. Pada kelompok prokariota terdapat satu kingdom, yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera mengelompokkan organisme yang berukuran kecil atau mikroorganisme yang hanya bersel tunggal dan belum memiliki membran inti sel. Contoh hewan atau tumbuhan yang berada di kingdom Monera yaitu bakteri dan cyanobakter. Sedangkan pada kelompok eukariota terbagi menjadi 4 kingdom. Yang pertama yaitu kingdom Protista. Kingdom Protista berisi organisme yang memiliki sel tunggal maupun sel banyak yang sudah memiliki membran inti sel. Contohnya yaitu protozoa, ganggang, jamur lendir, dan jamur air. Kingdom Protista juga menjadi kelompok mikroorganisme yang belum membentuk jaringan. Selanjutnya ada kingdom Fungi. Kingdom Fungi berisi kelompok-kelompok organisme jamur-jamuran. Jamur merupakan tumbuhan yang sudah membentuk jaringan, bersel tunggal maupun bersel banyak, namun tidak memiliki klorofil. Yang ketiga ada kingdom Plantae. Kingdom Plantae merupakan kelompok organisme tumbuh-tumbuhan yang sudah berklorofil, bersel banyak, dan memiliki dinding sel. Jadi, sistem jaringan dan sistem anatomi tubuhnya itu lebih kompleks ketimbang kingdom Fungi, kingdom Protista, dan kingdom Monera. Kemudian yang terakhir ada kingdom Animalia. Seperti namanya, kelompok ini merupakan kelompok besar yang mengelompokkan hewan-hewan, mulai dari hewan darat dan hewan air. Sistem jaringan dan sistem organnya pun sudah sangat kompleks ketimbang 4 kingdom sebelumnya. Kingdom merupakan kelompok yang besar. Terdapat jutaan organisme hanya pada satu kingdom. Karena terlalu banyaknya makhluk hidup dalam satu kingdom, mempersulit ilmuwan untuk mengklasifikasi satu persatu makhluk hidup tersebut. Oleh karenanya, ilmuwan membagi kingdom menjadi beberapa kelompok yang lebih kompleks dan lebih kecil lagi. Satu kingdom bisa dibagi menjadi beberapa filum atau divisio untuk tumbuhan. Setelah itu, filum maupun divisio akan terbagi lagi menjadi beberapa kelas. Selanjutnya, satu kelas dapat dibagi menjadi beberapa ordo. Satu ordo kemudian akan terbagi menjadi beberapa famili. Satu famili akan terbagi menjadi beberapa genus. Dan yang terakhir, satu genus akan terbagi menjadi beberapa spesies. Tingkatan kelompok dalam sistem klasifikasi dinamakan dengan taksa. Untuk mengelompokkan makhluk hidup dalam satu kelompoknya yang memiliki ciri-ciri yang sama, maka ilmuwan menggunakan kunci determinasi atau kunci dikutum. Kunci determinasi adalah suatu sistem pengenalan kelompok makhluk hidup. Digunakan para ilmuwan untuk mengenali makhluk hidup dan mengelompokkannya pada taksa yang sesuai. Kunci determinasi terdiri atas 2 keterangan ciri-ciri makhluk hidup yang saling berlawanan. Coba perhatikan gerakan berikut ini. Misalkan kita memiliki beberapa contoh tumbuhan, yaitu lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian, kelompok organisme tumbuhan ini akan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok tumbuhan yang berspora dan tumbuhan yang tidak berspora. Kelompok berspora kita tahu yaitu tumbuhan suplir dan lumut. Kemudian, tumbuhan yang berspora ini akan dikelompokkan lagi menurut ciri-ciri tumbuhan yang berspora, yaitu berbatang jelas atau berbatang tidak jelas. Suplir memiliki batang yang jelas, sehingga masuk kelompok berbatang jelas. Sedangkan lumut masuk pada tumbuhan dengan batang yang tidak jelas. Sedangkan untuk kelompok yang tidak berspora,
yaitu jagung, kedelai, terong, dan loyo, selanjutnya akan dikelompokkan menjadi dua kelompok lagi, yaitu kelompok berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Tumbuhan dengan biji yang tertutup yaitu jagung, kedelai, dan terong. Sedangkan melinjo merupakan kelompok biji terbuka. Selanjutnya biji tertutup dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu keping 2 dan keping 1. Tumbuhan dengan keping 2 yaitu kedelai dan terong, sedangkan jagung merupakan tumbuhan berkeping 1. Lanjut, membagi kedelai dan terong, apakah dia memiliki ciri-ciri yang berbeda? Ternyata keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda pada bagian bunganya. Untuk kedelai, bentuk bunganya merupakan bentuk kupu-kupu, sedangkan terong merupakan tumbuhan dengan bentuk bunga berupa trompet. Coba kalian perhatikan beberapa spesies kucing pada genus-genus berikut ini. Spesies-spesies berikut ini dikelompokkan dalam genus-genus yang berbeda, yaitu genus Felis, genus Prionailurus, dan genus Panthera. Ketiga genus ini merupakan kelompok dari famili Felidae. Jika ditarik semakin ke atas, famili Felidae merupakan salah satu famili yang berasal dari ordo Carnivora. Kemudian ordo Carnivora merupakan salah satu ordo yang dikelompokkan dari kelas Mamalia. Kemudian kelas Mamalia merupakan kelas yang dikelompokkan dari filum Chordata. Filum Chordata merupakan salah satu filum yang dikelompokkan dari kingdom Animalia. Itulah contoh taksa dari bentuk spesies kucing. Jika kita perhatikan secara seksama, nama-nama spesies dari kucing yang ada di tabel berikut ini mungkin tidak familiar bagi kita semua. Nama-nama dari kucing tersebut dikenal dengan nama ilmiah. Nama ilmiah adalah nama yang diperuntukkan untuk makhluk hidup yang berlaku secara internasional. Penamaan ilmiah atau dengan istilah sistem bionomial nomenklatur diperkenalkan oleh bapak taksonomi yang bernama Carolus Linnaeus. Coba kita perhatikan, singa adalah nama untuk makhluk hidup di Indonesia. Tapi bagaimana di negara-negara lain? Pasti sebutan singa itu beraneka ragam. Nah, untuk mempermudah sebutan makhluk hidup di satu negara dengan negara yang lain, maka digunakan nama ilmiah. Nama ilmiah dari singa yaitu Panthera leo. Beberapa aturan penulisan nama ilmiah secara sistem bionomial nomenklatur yaitu yang pertama, nama terdiri dari dua kata, yaitu genus dan spesies. Yang kedua, nama pertama, genus, ditulis dengan awalan huruf kapital. Panthera, P-nya itu besar. Yang ketiga, kata kedua atau spesies ditulis dengan awalan huruf kecil, Leo, L-nya kecil. Yang keempat, ditulis dengan huruf miring atau bergaris besar. Tidak boleh keduanya. Jadi penulisannya Panthera leo bisa memiring seperti ini atau bisa bergaris bawah seperti ini. Sekian materi yang bisa Bu Fitri sampaikan hari ini. Cukup banyak, tapi semoga murid-murid Bu Fitri bisa lebih semangat untuk mempelajarinya. Untuk tugas hari ini, ada uji pemahaman yang harus kalian kerjakan. Atas perhatiannya, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas klasifikasi benda dengan materi klasifikasi 5 kingdom. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.